Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Sahabat tafsir yang dimuliakan Allah, pernahkah kita menjumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari sebuah kata atau lafaz yang memiliki dua makna atau memiliki makna lebih dari dua? Misalnya kata bisa. Kata bisa di sini bisa kita definisikan sebagai mampu dan juga bisa kita definisikan sebagai racun ular. Untuk mengetahui makna yang dimaksud, kita tentu harus melihat daripada konteks pembicaraannya. Fenomena seperti ini tidak hanya kita temui di dalam bahasa Indonesia, tetapi juga kita temui di dalam bahasa Arab, terutama di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Para ulama memberikan perhatian khusus terhadap lafal-lafal yang memiliki makna ganda atau yang memiliki makna lebih dari satu. Pembahasan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu lafal mushtarak. Di dalam kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu karangan Syekh Khalid Abdul Rahman Al-A'la, beliau mengutip daripada pendapat Syekh Al-Bazdawi di dalam kitab Kashful Asrar terkait definisi daripada mushtarak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Bazdawi fi usulhi al-mushtaraku kullu lafdin ihtamala ma'nan minal ma'anil mustarifati au isman minal asma'i ala ikhtilafil ma'ani ala wajhi la yasbutu illa wahidan kal jumlati muradan. Yang artinya Syekh Al-Bazdawi berkata di dalam kitab usul fikih, al-mushtarak adalah setiap lafaz yang mengandung salah satu makna dari berbagai makna yang berbeda, atau sebuah nama dari sekian nama yang maknanya berbeda-beda, dengan ketentuan bahwa tidak ada yang ditetapkan dari keseluruhan makna tersebut, melainkan hanya satu makna saja yang dimaksudkan dengan. Secara sederhana, sahabat Quran, lafal mushtarak adalah satu kata yang memiliki dua makna atau lebih. Ketika kata tersebut disebutkan, belum bisa langsung diketahui maknanya yang dimaksud sampai ada petunjuk atau konteks yang menjelaskannya. Karena satu lafaz memiliki beberapa kemungkinan makna, maka tugas seorang ulama, tugas seorang mufassir adalah mencari petunjuk yang dapat menjelaskan makna yang sebenarnya yang dikehendaki oleh hukum syariat. Sahabat tafsir yang dimuliakan Allah, pembahasan lafaz mushtarak sangat penting kita pelajari karena berkaitan dengan penetapan hukum syariat. Jika seseorang salah memahami makna suatu lafaz, maka bisa terjadi kesalahan di dalam memahami hukum yang terkandung di dalam ayat atau hadis. Oleh karena itu, para ulama usul fiqh memberikan kaidah-kaidah untuk menentukan makna yang benar daripada lafaz yang memiliki banyak kemungkinan makna. Di dalam kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu menjelaskan bahwa faidah tahaqqaqal mufassiru min wuqu'il ishtiraki fil lafzi alladhi yuridu tafsiru wa bayan ahkami fa inna amamahu halatain. Maka jikalau seorang mufassir ataupun seorang ulama ingin memastikan terjadinya lafaz mushtarak di dalam suatu lafaz yang ingin ia tafsirkan atau yang ingin dia jelaskan hukumnya, maka si mufassir ini atau si ulama ini akan berhadapan dengan dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama yaitu ayyakuna lafdzul mushtaraku al-waridu fi nasil qur'ani mushtarakan baina ma'nan lughawiyyan wa ma'na istilahi syar'i. Maka si mufassir ini untuk keadaan yang pertama yaitu akan terjadi lafaz mushtarak yang ditemui di dalam ayat Al-Quran, kesamaan secara makna bahasa ataupun kesamaan secara makna istilah syariatnya. Nah, di dalam kondisi seperti ini, para ulama berpendapat bahwa ketika lafaz tersebut disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka yang lebih diutamakan adalah pengertian secara syariatnya atau makna secara syariatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna secara bahasa. Di dalam kitab ini dicontohkan ada beberapa, salah satunya yaitu tentang sholat. Sholat secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu doa. Secara pengertian syara, pengertian syariat yaitu af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslim, yaitu perbuatan ataupun perkataan
yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka yang dimaksud di sini yaitu bukan sekedar berdoa, bukan definisi secara bahasa, tetapi yang dimaksud di sini yaitu definisi secara syariat, yaitu melaksanakan ibadah sholat sesuai tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Yang kedua yaitu contoh lafaz puasa. Nah, kata saum atau puasa ini secara bahasa artinya menahan diri. Namun di dalam pengertian syara, dalam pengertian syariat, puasa berarti menahan diri dari makan, dari minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat beribadah kepada Allah. Karena itu apabila kata puasa disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka yang dipahami adalah makna syariatnya, bukan makna secara bahasanya. Selanjutnya yaitu adanya korina atau petunjuk. Terkadang terdapat petunjuk yang mengarahkan sesuatu lafaz kepada makna tertentu. Petunjuk ini disebut korina. Jika terdapat korina yang jelas, maka makna lafaz harus mengikuti petunjuk tersebut. Sebagai contoh dalam Al-Quran terdapat kisah tentang Siti Maryam yang bernazar untuk berpuasa. Yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan puasa seperti dalam syariat Islam, melainkan menahan diri dari berbicara. Hal ini diketahui karena ada petunjuk dalam ayat yang menjelaskan maksud tersebut. Jadi keberadaan korina sangatlah penting untuk menentukan makna yang tepat. Al-hal asannya, keadaan yang kedua, ayyakuna lafdzul mushtaraku al-waridu fi nasil qur'ani mushtarikan baina ma'naini aw iddati ma'ani wa laysa lisyari'i urfun khusun yu'inu wahidan ini awil ma'ani allati udi al-lafdzul mushtarak. Keadaan yang kedua yaitu ketika lafaz mushtarak terdapat dalam ayat Al-Qur'an, baik kesamaan di antara kedua makna atau beberapa makna, walaisa li syari'in urfun, dan pembuat syariat itu tidak memiliki kebiasaan khusus yang menentukan satu makna dari makna yang lain atau beberapa makna yang diambil dari lafaz yang mushtarak. Nah, keadaan kedua adalah ketika suatu lafaz memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab dan semuanya merupakan makna bahasa, bukan makna secara syariat. Nah, dalam kondisi seperti ini, para ulama itu harus mencari dalil atau petunjuk yang menentukan makna-makna yang paling sesuai. Jika terdapat korinah yang jelas, maka makna yang ditunjuk oleh korinah itulah yang dipilih. Namun jika tidak ada korinah, maka para ulama melakukan kajian lebih lanjut berdasarkan konteks ayat, hadis, dan penggunaan bahasa Arab. Contoh lafaz mushtarak dalam Al-Quran, salah satu yaitu yang sering dibahas adalah lafaz al-quru. Kata ini memiliki dua makna yang berbeda. Yang satu maknanya yaitu masa suci dari haid, yang kedua yaitu masa haid itu sendiri. Nah, karena memiliki dua kemungkinan makna, maka para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat yang berkaitan dengan masa idah perempuan yang ditalak. Nah, perbedaan penafsiran ini terdapat satu lafaz. Ini akhirnya menyebabkan perbedaan dalam sebagian rincian hukum fikih. Dari contoh ini, kita bisa melihat betapa pentingnya untuk memahami lafaz mushtarak dengan benar. Nah, sebagai kesimpulan, lafaz mushtarak adalah lafaz yang memiliki lebih dari satu makna. Bahkan bisa jadi lebih daripada itu. Untuk menentukan makna yang benar, diperlukan konteks, korinah, dan kajian dari para ulama. Jika suatu lafaz memiliki makna bahasa dan makna syariat, maka yang didahulukan adalah makna syariatnya, bukan makna secara bahasanya, kecuali ada dalil yang mengarahkan kepada makna bahasa. Sedangkan jika suatu lafaz memiliki beberapa makna bahasa, maka diperlukan petunjuk yang dapat menentukan makna yang dimaksud. Karena itu, pembahasan dalil al-mushtarak ini menjadi salah satu kajian penting dalam ilmu ushul fiqh. Agar apa? Agar pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis ini menjadi lebih tepat dan benar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.